prioritas ya, sesuai dengan harapan banyak orang, itu terkait dengan dua faktor. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua sumber daya manusia. Kalau teknologi yang dipakai oleh BMKG itu tidak bagus, tidak canggih, tidak akurat, itu pasti menghasilkan bacaan yang tidak akurat juga. Kalau teknologinya canggih, tetapi sumber daya manusianya tidak memadai, itu percuma juga. Jadi BMKG itu erat kaitannya dengan dua faktor ini. Jadi kalau Ibu tadi mengatakan bahwa ternyata peralatannya itu tidak canggih, untuk membaca data sampai 10 tahun ke depan saja tidak bisa, ya kalau begitu lebih baik dibatalkan saja begitu ya. Saya setuju itu, tapi juga enggak sependapat. Gitu. Karena tentu pilihan itu tidak hanya dari satu produk saja. Yang punya teknologi canggih, ya, itu tidak hanya satu pabrikan saja. Itu pasti banyak pilihan. Jadi itu bisa dikatakan benar tapi tidak tepat. Gitu. Mengingat alat tersebut harus segera dibelanjakan, harus segera dibeli. Oleh karena apa? Ini sangat tergantung terhadap kinerja Ibu BMKG yang bisa menghadirkan bacaan yang akurat terhadap mitigasi. Ya, mitigasi. Pemerintah sudah dengan susah payah sampai memberikan satu persetujuan belanja tersebut dengan pinjaman luar negeri, itu melalui proses kajian yang panjang tentu, karena melibatkan institusi Bappenas, Kementerian Keuangan, sampai belanja teknologi tersebut disetujui. Tetapi setelah itu disetujui, ternyata di BMKG tidak secara maksimal memanfaatkan momentum ini. Ya. Jadi dengan alasan bahwa teknologinya kurang sependapat, tidak terjadi deal dengan kurs rupiah dan segala macam, itu tidak merupakan alasan yang bisa diterima. Mestinya BMKG bekerja secara maksimal ya, supaya momentum ini dimanfaatkan sebesar-besarnya. Belanja peralatan dengan teknologi yang canggih itu harus bisa direalisasikan, mengingat alat tersebut sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. 80 unit dengan 1 unit 150 miliar, itu uang sudah disiapkan karena pinjaman luar negeri itu uang berarti sudah tersedia. Kebijakan dari Kementerian Keuangan, dari Bappenas itu sudah diberi ruang kepada BMKG. Tapi kalau ini tidak dibelanjakan, tidak dimanfaatkan segera, terjadi keterlambatan belanja alat ini, berarti akan menimbulkan satu risiko yang besar. Salah mitigasi, risikonya sangat besar. Ya, apalagi alat tersebut bisa digunakan untuk monitoring gempa dan tsunami. Gempa dan tsunami itu adalah kategori bencana tingkat tinggi yang punya potensi menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Jadi tidak bisa dengan alasan apapun belanja alat ini menjadi tertunda. Menjadi tertunda. Pemerintah itu sampai harus utang terhadap negara lain. Tapi mengapa ini momentum ini tidak diimbangi dengan satu kinerja yang sangat besar? Jadi BMKG tidak boleh di tahun 2022 ini terjadi kembali seperti di tahun 2021. Dengan alasan apapun tidak bisa diterima kalau belanja ini tertunda. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di Semeru, di Lumajang, ya, mungkin dengan teknologi yang sudah canggih, ya,
resiko daripada bencana tersebut bisa diminimalisir karena mitigasinya bisa lebih akurat. Jadi BMKG ini erat kaitannya, kesuksesan BMKG itu terhadap dua hal, yaitu teknologi yang canggih dan sumber daya manusianya. Kalau teknologi yang canggih sudah disediakan uang oleh negara dengan susah payah, pinjam luar negeri ini tidak, ya dengan kesadarannya bahwa BMKG sengaja membuat buruknya performa BMKG itu sendiri dan dengan sengaja menimbulkan dampak yang lebih besar itu dibiarkan, gitu ya. Jadi saya minta kepada Kepala BMKG serius terhadap hal ini. Di kementerian yang lain pinjaman luar negeri itu sangat besar, sangat banyak. Dan variabelnya untuk mengimplementasikan pinjaman luar negeri itu sangat banyak, tidak sekedar belanja barang. Kalau belanja barang itu tentu lebih simpel. Di Kementerian Ketahanan, Kementerian Pertahanan, dan lain-lain, belanja barang tidak hanya cukup dengan 2 triliun, 3 triliun, puluhan triliun di institusi yang lain, tapi bisa ditunaikan dengan baik, teknologinya canggih, komparatifnya itu banyak, dan bisa menentukan pilihan yang lebih bagus. Tapi mengapa BMKG ini terjadi? Ya? Jadi saya minta di tahun 2022, 80 unit per unitnya 150 miliar itu harus semuanya bisa terserap. Itu yang saya minta kepada BMKG. Kemudian kepada Basarnas, saya tidak mengikuti sama sekali apa yang disampaikan oleh Basarnas, dan saya tidak menarik itu untuk diikuti. Mengapa tidak menarik? Karena sudah pasti yang disampaikan itu terserap 90% lebih. Dari tahun ke tahun Basarnas mesti selalu begitu ya. Yang akan saya dalami dari Basarnas itu adalah bagaimana cara belanjanya Basarnas selama ini. Saya tidak akan mendalami dalam forum sekarang ini, tetapi dengan cara saya secara pribadi, baik secara pribadi orang warga negara Indonesia maupun sebagai anggota Komisi 5, saya akan sisir satu persatu setiap item yang dibelanjakan oleh Basarnas ini. Ini ada satu hal yang menimbulkan pertanyaan besar atau tidak, ya. Suatu saat akan saya munculkan, akan saya sajikan datanya. Bagaimana belanja kapal, bagaimana belanja heli, barang-barang, dan yang lain, itu dengan cara saya, sehingga kami sebagai anggota Komisi 5 ini tidak hanya dipuaskan dengan sekian persen, tapi secara detail itu betul-betul menimbulkan satu pertanyaan besar, ataukah memang sudah sesuai dengan spek, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan segala hal yang ditentukan dalam pengadaan barang dan jasa. Saya kira itu aja, pimpinan. Terima kasih Pak Sudewo.